Ini memang kebun, konsepnya hutan. Jadi semuanya apa aja, maksudnya semua ada tanaman gitu. Pokoknya ada tanaman ini ditanam, ada buah ini ditanam gitu. Jadi kesannya wild ya. Karena kita mau ini rumah hijau gitu kan, rumah kebun, harapannya jadi rumah yang hijau, rumah sejuk. Bila kita berkebun, kita akan mengurangi ketergantungan pada spesialisasi di dalam produksi makanan. Bila kita berkebun, itu sebenarnya kita mempertinggi ketahanan bukan hanya pangan, tapi kita sebagai sebuah masyarakat. Apa namanya, yang kemarin kan yang habis panas, jadi habis terus ini batang-batangnya banyak kering, itu kayaknya bagus lah dipotong-potonginnya ya, biar rapi kan. Nanti sebagian aku potongin, tapi kakek bersihin dulu ya. Iya. Aku nanam ini dulu. Ini ada lavender, aku udah potong terus mau ditanam, soalnya udah keluar akar. Biar makin banyak kan, biar tuh nyamuknya biar makin lari. Saya Saparia Saturi, biasa sih orang panggilnya Ari. Kalau sehari-hari saya di Mongabe Indonesia. Kalau suami saya Andre Sarsono, dia sehari-hari sebagai periset di Human Rights Watch kayak gitu. Jadi udah belasan tahun juga aktif di Yayasan Pantau. Ya sama-sama wartawan. Ini plus aktivis. Di tengah kesibukan kami masing-masing, karena memang udah hobi dan senang, makanya kami luangkan tetap untuk berkebun. Halo, selamat datang di rumah kami. Ini di Compok Celep ya. Compok Celep itu artinya rumah sejuk, rumah adem gitu kan. Bisa dilihat nih, banyak tanaman kayak gitu nih, lihat. Ada mawar, ada melati, ada buah-buahan juga loh, ada bunga, ini ada buah markisa di atas kayak gitu kan. Ya rumah kami makanya dinamakan Compok Celep itu karena agar rumahnya tuh harapannya rumahnya jadi rumah adem, rumah kebun gitu kan. Konsepnya konsep rumah yang ramah lingkungan kayak gitu kan. Di rumah ini memang ada beberapa bagian yang tempat tanaman gitu. Karena kan memang konsepnya mau rumah adem, tadi kan Compok Celep, rumah adem, rumah hijau, makanya di mana-mana tuh dimaksimalkan di sepanjang rumah ini tuh ada tanaman. Jadi ini satu spot di sini di bagian depan. Di samping juga ada dengan berbagai tanaman juga. Di belakang juga ada. Di bagian dalam juga walaupun kecil kita tetap bikin taman ya, biar ada pohon juga. Terus di balkon depan juga ada kayak gitu kan. Jadi intinya kami ingin di berbagai inci rumah ini gitu kan dipenuhi oleh tanaman. Secara umum kita ini kan tinggal di daerah tropis ya, jadi panas. Rumah ini menurut arsitek Yusing dibangun dengan ventilasi yang banyak. Tapak tanahnya diperkecil. Nah, udara itu kan panasnya ke atas.
Sehingga di atas harus dikasih ventilasi agar yang panas keluar, yang dingin masuk. Lantas juga kamar mandi itu dibikin dengan banyak sekali ventilasi, bahkan tidak di semen. Air diputar. Jadi di rumah ini ada 9 tangki air, mulai dari septic tank untuk air kotor, lantas difilter, kemudian ditabung, ada tabungan di bawah tanah, dan tentu naik ke atas buat diputar lagi, dan terakhir filter air buat minum. Jadi airnya dibagi 2, khusus untuk minum yang tentu lebih bersih, dan khusus buat nyiram tanaman, buat mandi yang tidak difilter. Siram tanaman dulu. Nih, oke. Ya. Happy dong, kasih air. Nih. Ini siramnya pakai air hujan. Air hujan hasil nabung nih ya. Ya ayo nih, maka ayo hujan semangat biar bisa ditabung airnya. Terus bisa tuh siram-siram tanaman biar seger kayak gini nih. Wih, seksi tuh, lihat ininya. Nanti diambil deh untuk masak. Aduh. Yes, tenang, dapat giliran ya. Iya, jahe hitam dapat giliran. Jeruk ada telangnya rupanya di jeruk, gak apa-apa deh, udah bunga lagi. Ini salah satu spot kebun di Compok Celep. Yang ini pas yang di atap kayak gitu kan. Di sini kan ada beberapa, ada depan, ada samping, ada belakang, ada balkon depan belakang. Terus ini ada yang di atap. Di sini semua ya sama konsepnya, kita memang yang alami nanemnya. Tapi di sini fokus yang sayur mayur sama bumbu-bumbuan. Untuk yang atap ini kurang lebih luasnya 9 meter. Kayak gitu. Jadi di sini untuk memaksimalkan tempat, selain dipakai di lantainya, di tiap sudutnya ini juga dibikin undakan-undakan seperti, jadi bisa tetap dimanfaatkan untuk pot. Bila kita berkebun, kita akan mengurangi ketergantungan pada spesialisasi di dalam produksi makanan. Masyarakat yang tanda petik makin modern itu makin spesialisasi. Makin spesialisasi sebetulnya makin rentan terhadap daya gangguan dari luar. Bila kita berkebun, itu sebenarnya kita mempertinggi ketahanan bukan hanya pangan, tapi kita sebagai sebuah masyarakat. Sudah cantik tuh. Ya, sehat ya. Ini lagi mau panen nih. Mau panen okra, mau masak dulu. Selanjutnya kita panen sweet basil. Itu mau tak campur masak sama tumis tahu sama telur puyuh. Kan kami awalnya di apartemen kayak gitu kan, di apartemen itu kami juga bikin kebun ya, kebunnya tuh sampai bela-belain ya di apartemen di lantai 30, bela-belain naik ke atas kayak gitu kan. Jadi ketika kita punya rumah bawah kayak gitu kan, ya
di rumah di susah aja di apartemen obsesinya pengen bikin kebun besar gitu, apalagi di rumah bawah kayak gitu kan, itu lebih sangat memungkinkan untuk bikin rumah kebun kayak gitu kan. Dan tambah tetap bisa nanam di atap kayak gitu kan, biar konsepnya tetap di atapnya tetap ada tanaman yang secara mainstream gitu kan, di samping di ini tetap ada tanaman, jadi biar tambah biar hijaunya tambah, biar ngebunnya tambah gitu sih. Saparia ini seorang petani, berasal dari keluarga petani. Nah, dia sangat mengerti betapa sinar matahari itu penting buat tanaman. Nah, pengalaman Saparia di apartemen itu menunjukkan bahwa setiap rooftop itu bisa jadi kebun. Bahkan tanaman senang karena banyak dapat sinar matahari. Sayang bila ide ini tidak dipopulerkan ya, dan orang kemudian memakai atap-atap rumah atau menara-menara mereka buat berkebun. Setelah ini mau panen sayur dan buah selanjutnya nih di spot yang lain. Mari. Setiap sudut kami manfaatkan. Di sini juga nih, termasuk di balkon belakang seperti kemangi. Saya mau panen kemangi. Beda di apartemen dengan di rumah tanah begini, itu ngangkat tanahnya. Ngangkut ke lantainya. Itu pakai kantrol gitu. Iya, saya hitung-hitung 1 truk ada itu tanah yang diangkat ke atas. Tapi sedikit-sedikit sih, maksudnya Sedikit-sedikit. ngangkutnya itu kan pakai troli gitu kan, terus dibawa dari lift barang sampai ke lantai 27, dari lantai 27 untuk sampai ke 30-nya itu diangkut. Itu benar-benar PR gitu kan, tapi karena Nah, kita itu tantangannya. itu tantangannya Menaikkan gitu tanah kan, ke atas, menaikkan pupuk. tanah, pupuk, tantangannya karena itu lebih ekstra, tapi kalau suka, karena suka ya suka aja ya gitu kan. Kayaknya itu terhapus dengan ngelihat tanaman subur, melihat dia berbuah, berbunga, itu kayak sesuatu yang aduh, itu nothing lah, yang ngangkut-ngangkut ya. Serangga juga datang. Iya, serangga juga datang. Beda-bedaan di atas itu ada capung ya, padahal jauh gitu kan. Kalau di sini memang capung banyak nih, bahkan masuk ke dalam gitu kan. Seneng, Kupu-kupu, lebah, kupu-kupu, tawon, ya ulat-ulat juga banyak Ya. ya. Sekarang kita mau panen lagi nih di kebun depan, mau panen buah, sama mau panen cincau sama bunga telang. Kalau menurut saya jelas sekali ya manfaat dari berkebun ini ya. Tadi yang bilang misalnya untuk pangan aja, tanaman-tanaman pangan gitu kan, bisa sayur, kita bisa makan sendiri, tinggal kita petik. Perlu bumbu-bumbu, kita bisa tinggal ambil. Perlu buah, misalnya perlu markisa, bikin jus, tinggal petik. Jadi bisa makan barang-barang gitu kan, dari buah, sayur, terus bumbu-bumbuan, obat-obat herbal itu dari pekarangan sendiri kayak gitu kan. Jadi ini namanya upaya bisa mandiri pangan gitu kan, dalam skala kecil maunya kayak gitu kan ya, walaupun mandirinya baru misalnya 30%, 40%, tapi upaya untuk itu gitu kan. Selain bisa memenuhi pangan sendiri gitu kan dari pekarangan, itu juga bisa manfaat lainnya tadi sehat, lebih sehat. Tadi kan saya bilang karena kita strict gitu kan, ketat, yang ini pokoknya nggak boleh ada unsur-unsur barang kimia-kimia untuk tanamannya kayak gitu kan. Jadi dari pupuknya juga pupuk alami, terus kita bisa bikin kayak dari kompos, dari pupuk kandang, maka itu makannya juga kita yakin tuh lebih sehat bagi tubuh kita kayak gitu kan. Jadi selain bisa pemenuhan pangan, sehat bagi tubuh, juga dengan tanaman-tanaman ini berkontribusi juga untuk lingkungan.
Kalau dari saya dengan kerja di Mongabai gitu kan, ini juga mendorong kan apa? Karena makin kerja di situ gitu kan, tahu persoalan lingkungan itu jadi makin apa ya? Makin khawatir gitu kan, makin khawatir kalau tadi seperti udah dijelaskan Pak Andreas dari awal, makin khawatir kalau keberadaan saya dan rumah saya makin merusak bumi kayak gitu. Jadi sebagai sosok individu atau keluarga kecil kami berupaya untuk mungkin 0,000% ya gitu kan. Kami berupaya untuk berkontribusi sebagai pribadi, sebagai keluarga agar tidak makin memperburuk kondisi iklim gitu kan. Kita kan udah krisis iklim gitu kan. Udah suhu terus naik kayak gitu. Gimana dengan rumah kecil ini kalau kita tidak bisa ikut memperbaiki gitu kan, oke, kita bikin konsep yang bikin setidaknya ini tidak makin merusak gitu, setidaknya ini untuk sekeliling kecil ini, untuk lingkaran kecil ini gitu kan, kita bisa terapkan gitu kan hal-hal yang bisa membantu bumi. Tanaman kita harus tercukupi ya airnya ya tiap hari agar dianya tetap tumbuh subur gitu kan. Dan kadang kita nggak sempet nih mau nyiram tiap hari. Strateginya kalau aku pakai irigasi bikinan, yaitu dari memanfaatkan botol-botol bekas. Ini botol bekasnya dilubangin, ini ada 3 lubang tapi bisa fleksibel, bisa 3, bisa 4 gitu kan. Makin banyak berarti makin banyak juga airnya tertumpah gitu. Kalau ini 3 gitu kan dengan 1,5 liter itu bisa bertahan 3-4 hari gitu untuk irigasi ya. Jadi ini kita masukkan air. Jadi ini kan netes kan, jadi ini dengan seperti ini bisa 1,5 liter ini bisa bertahan untuk sekitar 3 atau 4 hari gitu kan. Kita nggak perlu nyiram maksudnya, jadi gitu, jadi untuk irigasinya. Ini cukup simpel, tinggal ditaruh gini aja. Nah, taruhnya ya tentu dia lebih rendah, bisa gini, yang penting lebih rendah kan, jadi netes, bisa cari nempel di pohon, bisa juga kayak gini. Nah, jadi se-fleksibelnya. Bisa rebahan aja kayak gini, dah cukup. Harapannya namanya juga kita menanam ya, biarpun sedikit pasti mudah-mudahan itu bisa berkontribusi menyumbang untuk cuaca, untuk iklim kayak gitu kan ya. Setidaknya bagi di rumah bisa jadi lebih adem, itu berasa banget gitu loh. Kalau misalnya kita keluar panas banget, dengan kita berada di atas dekat pohon ataupun di bawahnya pohon yang di atasnya ada markisa, terus ada telang ungu, itu kita tuh jadi ademnya tuh langsung kerasa kayak ada anginnya tuh langsung bersemilir gitu. Jadi berasa banget perbedaannya yang panas banget dan yang adem gitu. Jadi sangat ini ya, kalau menurut aku tuh sangat terasa perbedaan antara ketika kita berada di tepi jalan sama yang kita nyelosor sedikit ke depan rumah kayak gitu. Kalau menurut aku gimana? Aku sangat terasa gitu. Kawan-kawan kami yang datang ke sini, bila mereka sering masuk ke masjid, itu bilang masuk ke sini kayak masuk masjid, adem. Atau kawan-kawan kami yang sering ke gereja, ada yang bilang ini suasananya kayak gereja tua. Saya kira bukan masjid atau gerejanya yang jadi inti, tapi adalah arsitektur banyak rumah-rumah ibadah itu dibikin tinggi sehingga suasananya adem ya, supaya orang kusuk lah untuk berdoa. Ya. Rumah ini juga memakai tehel warna hitam, bukan porselen tapi tehel. Pori-porinya lebih banyak daripada porselen. Nah, dengan begitu lantainya lebih mudah, bila panas lebih sejuk, sebaliknya bila dingin masih ada hangatnya.
dari yang kebun pangan itu setidaknya kita bisa memenuhi hal-hal yang dasar aja, kayak gitu kan, misalnya bumbu-bumbu, sayur-sayur simpel yang bisa ditanam dengan gampang. Saya kira pangan sehat sekarang banyak sayur mayur di luar, banyak buah-buah di luar, tapi bukan sesuatu yang rahasia lagi kan, karena pupuk-pupuk kimia, pestisida kimia itu digunakan, sehingga ketika kita metik sendiri gitu kan dari rumah yang kita sudah tahu dari bayinya, kita tanam dengan hal-hal yang alami tanpa bahan-bahan kimia, itu kita makannya tuh lebih tenang. Udah tahu nih dari awal ini sampai kita produksi itu tahu ini sehat yang aku makan gitu, ini sehat nih buat aku, buat keluarga, dan buat tamu-tamu kalau datang. Harapannya itu, walaupun belum sampai 100%. Intinya kami ingin melaksanakan local action, global concern. Kami prihatin dengan Pulau Jawa yang makin tenggelam. Nah, dalam skop yang sangat kecil, kami ingin punya rumah yang minimal tidak ikut merusak lingkungan sekitar. Rumah manapun pasti akan mengurangi serapan air. Kami berusaha tapaknya kecil dan tidak membangun sumur, karena sumur itu yang membuat permukaan tanah di Pulau Jawa jadi turun. Itu saja, ngurangin kerusakan lingkungan lah.